Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Intan Puspitasari dengan NIM 1304619008, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biomembran. Biomembran terdiri dari dua kata, yaitu bio dan membran, di mana bio dapat diartikan sebagai hidup, sedangkan membran ini dapat diartikan sebagai selaput. Sehingga biomembran dapat kita definisikan sebagai selaput tipis yang terdapat dalam makhluk hidup dan sifatnya semi-permeable atau dapat menyeleksi zat-zat yang masuk ke dalam sel. Nah, biomembran ini juga kita kenal dengan membran sel atau membran plasma atau juga kita kenal dengan plasmalemma. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, apakah teman-teman ada yang pernah melihat perahu yang sedang berlayar di atas lautan? Sama halnya dengan struktur dari membran sel. Buku Tortora menyebutkan bahwa plasma membran seperti sebuah lautan lipid yang di dalamnya terdapat jenis protein. Kalau kita lihat gambar berikut ini, kita lihat bahwa bagian lipid dari membran plasma seperti lautan yang sedang bergerak. Lalu terdapat protein pada permukaan membran plasma. Protein-protein tersebut dapat kita analogikan sebagai perahu yang sedang berlayar di lautan. Lalu terdapat juga protein yang masuk ke dalam membran plasma. Protein tersebut dapat kita analogikan sebagai pulau-pulau pada lautan. Teori yang analogikan membran plasma sebagai lautan lipid yang berisi perahu protein, yaitu teori fluid mosaic model. Nah, secara struktural, membran plasma ini tersusun atas fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer yaitu dua lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Fosfolipid merupakan molekul yang mirip dengan kepala dan ekor, di mana kepala dari fosfolipid merupakan molekul fosfat, sedangkan ekornya ialah lemak. Kepala fosfat bersifat hidrofilik atau artinya suka air, sehingga terletak di bagian luar. Sedangkan pada bagian dalamnya bersifat hidrofobik, yang artinya tidak suka dengan air, sehingga terletak di bagian tengah. Komponen dari biomembran tidak hanya dari fosfolipid saja, melainkan ada peran protein membran, glikolipid dan glikoprotein, dan kolesterol. Pertama, komponen dari biomembran yaitu protein membran, yang merupakan protein yang terdapat dalam membran sel. Yang kedua yaitu glikolipid dan glikoprotein. Nah, glikolipid ini merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada molekul protein. Lalu ada kolesterol. Kolesterol dalam membran plasma akan berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidroksil yang bersifat polar, akan berada di bagian dekat dengan kepala dari fosfolipid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe transport seluler yang terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif terdiri dari protein membran, endositosis, dan eksositosis. Sedangkan transport pasif terdiri dari difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Transport aktif membutuhkan energi dalam bentuk ATP, lalu molekul bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Contohnya yang pertama adalah protein membran yang berfungsi sebagai transport molekul. Kemudian ada endositosis, yaitu transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Kemudian yang ketiga adalah eksositosis. Eksositosis merupakan mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transport pasif yang merupakan kebalikan dari transport aktif. Transport pasif tidak membutuhkan energi, lalu molekulnya bergerak secara acak. Yang pertama dapat kita lihat di sini ada proses difusi, yaitu perpindahan zat pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Lalu ada difusi terfasilitasi, yaitu difusi melalui protein membran yang biasa disebut dengan protein transport. Dan yang ketiga adalah osmosis. Osmosis merupakan difusi air yang melewati membran sel yang disebabkan oleh adanya gradien konsentrasi. Cukup sekian presentasi yang saya lakukan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.